Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 188. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Axel dan Alina keluar dari rumah sambil menyenandungkan seuntai lagu. Keduanya pergi ke mall terbaik di kota dan masing-masing dari mereka membeli satu set pakaian mahal. Setelah itu mereka pergi ke salon untuk memotong rambut, melakukan facial dan semua perawatan kecantikan lainnya lalu berdandan dengan cantik. Kemudian mereka berdua langsung pergi ke rumah keluarga Su. Setelah gagal melakukan perebutan kekuasaan beberapa waktu lalu itu akhirnya posisi Tommy di perusahaan farmasi Su merosot tajam dan hak berbicara dia pun benar-benar telah hilang. Para pemegang saham di perusahaan itu sama sekali tidak mau mendengarkan Tommy lagi. Tommy yang sekarang tidak lagi memiliki daya tarik dan seharian hanya bisa berdiam diri di rumah saja. Saat Axel dan Alina sampai di depan rumah keluarga Su, mereka melihat rumah keluarga Su tampak suram dan muram sekarang. Melihat keadaan itu mereka berdua bahkan merasa lebih senang lagi. "Halo!" teriak Alina begitu dia masuk dari luar pintu. "Pa, mengapa kau terlihat begitu kurus? Baru juga beberapa hari aku tidak melihatmu." Mungkin karena umurmu sudah bertambah juga ya. Kalau menurutku lebih baik kau istirahat di rumah saja. Tenang saja, masalah perusahaan pasti akan kami tanganin dengan sangat baik. Bisnis di perusahaan kita sekarang ini sudah berkembang puluhan kali lipat dari sebelumnya. Jadi kau tak perlu lagi mengkhawatirkan masalah perusahaan kita. Mendengar semua celotehannya membuat Tommy sangat marah hingga hampir saja dia menjatuhkan cangkir teh yang ada di tangannya. Sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Apa yang sedang kalian berdua lakukan di sini? Aku dengar kalian berdua sangat hebat. Kalian membuka perusahaan bahan obat tetapi telah diambil alih oleh menantu sampahmu itu. Ku beritahu kepada kalian. Perusahaan farmasi Su adalah bisnis keluarga Su. Dan telah diserahkan kepada kalian, ini tidak masalah. Tetapi jika sampai perusahaan ini jatuh ke tangan orang lain maka kalian adalah orang yang paling berdosa dan patut disalahkan selamanya dari keluarga Su. Meskipun nantinya kau telah meninggal juga kau tidak akan terdaftar dalam daftar nama leluhur keluarga Su." Axel tampak malu karena masalah perusahaan bahan obat waktu itu juga merupakan salah satu hal yang tidak dapat dibanggakan. "Pa, tak usah khawatir mengenai masalah perusahaan. Pria tak berguna itu juga tidak akan lama lagi tinggal di rumahku. Hari ini aku datang ke sini untuk memberitahumu sebuah kabar baik." Setelah mengatakan ini lalu dengan bangga Axel tersenyum dan memandang anggota keluarga Su yang berada di sampingnya kemudian berkata, "Dengan ini aku mengumumkan bahwa setelah malam ini, keluarga Su kami akhirnya masuk ke dalam pergaulan sosial kelas atas di kota Carson." Begitu pernyataan ini diucapkan semua orang yang berada di sekitarnya tampak terkejut. Lalu Alex berkata dengan marah, "Kau sedang berlaga apa? Bukankah perusahaan hanya mendapatkan beberapa pesanan itu saja? Lalu dengan begitu kau sudah berani mengatakan bahwa kau telah masuk ke dalam pergaulan sosial kelas atas. Hanya OKB, orang kaya baru, saja yang bisa berlagak seperti itu. Melihat gaya OKB-mu itu, mana ada mirip-miripnya dengan orang-orang dari kelas atas itu." Mendengar ucapannya Axel tidak marah tetapi malah dengan tersenyum dia berkata, "Adikku, aku tahu kau tak akan percaya. Tetapi memang itu kenyataannya. Kami telah diundang ke resepsi genting malam ini. Dan kali ini semua orang yang berada di sekitarnya langsung gempar. Tak ada satupun dari keluarga Su yang tidak tahu tentang resepsi genting ini. Tommy telah berusaha selama 10 tahun lebih untuk menghadiri resepsi genting tetapi tak ada satupun usahanya yang berhasil. Sekarang Axel malah mengatakan bahwa dia telah diundang ke resepsi genting. Bagaimana mungkin?" Alex dengan tak percaya langsung berteriak. "Apa?
Apakah kau sudah gila? Menghadiri resepsi genting. Atas dasar apa? Apakah kalian tahu syarat dan kualifikasi apa yang diperlukan untuk menghadiri acara resepsi genting? Jangan mengira perusahaan kau telah mendapatkan pesanan dengan jumlah miliaran dolar lalu dengan mudah kau bisa datang ke acara itu. Tetapi kau harus memiliki aset tetap dalam jumlah besar dan aset ini harus ditahan dalam waktu yang cukup lama untuk membuktikan bahwa kau memenuhi syarat untuk dapat menghadiri acara resepsi genting. Petik 2. Sedangkan kau ini hanya OKB, lalu kualifikasi apa yang kau miliki untuk dapat ikut menghadiri acara resepsi genting? Mendengar komentar Alex yang panjang lebar itu lalu Axel berkata dengan bangga. Jangan terlalu emosional, jangan terlalu emosional. Aku tahu kalian pasti tidak percaya tetapi inilah kenyataannya. Anya Smith sendiri yang menelepon dan mengundang kami untuk datang ke acara tersebut. Dan malam ini kita akan langsung pergi ke resepsi genting. Ngomong-ngomong, nanti malam Papa juga bisa pergi ke villa genting itu untuk melihat-lihat acaranya dari luar. Meskipun kalian tidak diundang tetapi setidaknya kalian bisa melihat dari luar. Kalian bisa menjadi saksi untuk menyaksikan momen ketika keluarga Su kita yang masuk ke dalam pergaulan sosial kelas atas malam ini. Bab 189. Semua anggota keluarga Su yang berada di ruangan itu tampak tercengang. Ternyata Anya Smith sendiri yang menelepon untuk mengundang mereka. Bagaimana mungkin? Melihat ekspresi semua orang yang ada di situ, Axel terlihat sangat sombong dan puas. Dan bersamaan dengan itu semua penderitaan yang pernah dialaminya ketika masih tinggal di rumah keluarga Su seakan-akan telah sirna dan kekesalannya selama ini juga telah terbalaskan. Lalu Alina berkata dengan angkuh. Pa, jika aku tidak salah ingat, impianmu adalah menghadiri acara resepsi genting ini. Walaupun kau gagal mewujudkan impianmu tetapi kami telah membantumu mewujudkannya. Seharusnya kau sangat senang, benar kan? Mendengar ucapannya raut wajah Tommy menjadi pucat karena sangat marah. Bagaimana mungkin putra yang telah diusir olehnya dari rumah ini mendapatkan hal baik seperti ini? Dia benar-benar tidak rela. Sama seperti Axel yang tidak rela Reva diakui oleh Anya Smith. Axel dan Alina kemudian pergi dengan laga sombong dan arogan. Sedangkan Tommy duduk merosot di kursinya dan hampir pingsan. Beberapa orang yang berada di sampingnya kemudian dengan cepat membangunkannya. Alex berkata dengan marah. Pa, kau jangan percaya dengan apa yang mereka katakan. Axel memang suka menyombongkan diri. Kita juga tahu seberapa tinggi kemampuannya. Kau kira mudah untuk menghadiri resepsi genting itu? Apalagi dia masih mengatakan Anya Smith sendiri yang menelepon mereka. Mereka sedang bermimpi di siang bolong. Semua orang mengangguk-angguk dengan serius karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menerima kenyataan ini. Tetapi di saat yang sama, Kesia menghampiri dan berbisik kepadanya. Pa, Aku khawatir apa yang mereka katakan itu memang kenyataan. Mendengar ucapan Kesia itu langsung membuat Alex marah dan dia berkata, apa yang kau katakan? Kesia, mengapa kau malah membela mereka? Memangnya kau tidak tahu Axel itu seperti apa orangnya? Atas dasar apa dia dapat menghadiri acara resepsi genting? Lalu dengan canggung Kesia berkata, Pa, 2 hari yang lalu aku bertemu dengan Reva. Kelihatannya dia memiliki hubungan yang baik dengan Anya Smith. Karena demi dia Anya Smith membereskan Shiro. Apa? Semua orang yang berada di ruangan itu langsung berseru bersama-sama. Shiro adalah pewaris tunggal keluarga Yu dan mewakili image dari keluarga Yu. Tommy sendiri pun harus menghormatinya jika melihat Shiro. Dan sekarang Kesia mengatakan bahwa Anya membereskan Shiro demi Reva. Ada hubungan apa di balik ini? Kakak Xavier kemudian berkata dengan gugup, apa kau tidak salah? Apakah itu benar-benar Anya Smith?
Dan apakah kau yakin itu adalah Shiro? Kesia mengangguk dan menjawab. Yakin. Aku pernah melihat Shiro jadi tidak mungkin salah. Sedangkan Anya aku memang tidak mengenalnya, tetapi Shiro pasti mengenali Anya. Dia tidak mungkin salah mengenali orang kan. Semua orang saling menatap dan rasanya memang tidak mungkin salah. Kemudian semua orang tampak tertegun. Apa yang terjadi dengan menantu sampah yang selalu mereka anggap orang tak berguna itu? Bagaimana caranya dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan Anya Smith? Apa hubungan mereka berdua? Xavier bertanya dengan penasaran. Anya Smith adalah wanita tercantik di kota Carson sebelum Nara. Dan dia adalah nona kota Carson yang sebenarnya. Putri sulung dari keluarga Smith yang merupakan keluarga pertama di kota Carson. Dia adalah gadis yang sangat cantik dan elegan. Dengan latar belakang yang kuat dan wajah yang sangat cantik, dia begitu menarik perhatian beberapa keluarga besar di ibu kota. Ada beberapa keluarga besar yang sangat menyukai Anya dan berharap bisa berbesanan dengan keluarga Smith. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati Anya Smith. Lalu setelah itu Anya Smith mendirikan PT Smith seorang diri dan berhasil meraih kesuksesannya sehingga dapat berdiri sejajar dengan kepala keluarga Smith. Seorang wanita yang begitu hebat meskipun dia adalah seorang janda yang membawa seorang putri, tetapi masih banyak juga orang yang mengimpikannya sebagai kekasih impian mereka. Jangankan Xavier yang hanya keturunan dari keluarga kelas 3 mengimpikannya. Tetapi beberapa pewaris dari 10 keluarga terpandang yang memiliki status dan kemampuan yang sangat kuat juga sangat mengimpikannya dan mengejarnya dengan gila-gilaan. Seorang CEO wanita yang begitu menakjubkan ini hadir dalam mimpi banyak pria-pria. Tetapi bagaimana caranya dia bisa berhubungan baik dengan seorang Reva yang tak berguna itu? Apa yang telah terjadi? Xavier benar-benar tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia seolah-olah merasa bahwa kekasih impiannya telah direbut oleh seseorang yang selama ini dia remehkan. Marah, tidak rela. Benar-benar membuatnya sangat frustasi. Lalu Kesia berbisik, aku dengar sepertinya Reva telah menyelamatkan nyawa putrinya Anya Smith. Anya sangat menyayangi putrinya sehingga dia menganggap Reva sebagai penyelamatnya. Mendengar itu Xavier membelalakan matanya dengan lebar. Yang benar saja. Reva hanyalah seorang petugas pembersih toilet di rumah sakit, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa orang? Bab 190. Kemudian Kesia melanjutkan. Dia hanya mengeluarkan anak itu keluar dari dalam mobil dan mengantar mereka ke rumah sakit. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang lain? Oh begitu ternyata. Ujar Xavier seolah-olah dia baru mengerti masalahnya. Reva ini benar-benar beruntung. Dia dapat berhubungan dengan Anya Smith, CKK. Ujar Xavier tanpa bisa menyembunyikan rasa irinya. Tommy mengernyitkan keningnya sambil berkata. Jadi, Anya mengundang mereka ke resepsi genting sebenarnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Reva. Kesia mengangguk dan berkata. Sepertinya begitu. Tommy menghela nafas dan berkata. Benar-benar tak disangka bahwa setelah bertahun-tahun aku berusaha tetapi ternyata tak bisa dibandingkan dengan bantuan yang Reva berikan kepadanya. Sepertinya kita tak akan mungkin bisa mengambil kembali perusahaan farmasi Su kita lagi. Tiba-tiba mata Alex menyala-nyala dan sambil tersenyum dia berkata. Pak, aku rasa hal ini juga bukanlah suatu hal baik. Apa maksudmu? Tanya Tommy dengan terkejut. Alex. Coba kau pikir, mengapa Reva berhubungan dekat dengan Anya Smith? Mendengar ucapannya Tommy tampak bingung. Xavier segera berkata. Sudah pasti karena dia naksir Anya Smith. Anya lebih cantik daripada Nara. Latar belakang keluarganya juga jauh lebih kuat daripada Nara. Reva ini kan orang yang hanya bisa menggantungkan hidupnya pada istrinya.
Jika dia bisa memilih, dia pasti akan memilih Anya Smith. Alex mengangguk dan berkata, ucapanmu benar juga ya. Reva ini pasti naksir dengan Anya, makanya dia sengaja mendekati Anya. Jangan mengira sekarang dia membawa keluarga Su ke resepsi genting adalah hal yang patut dibanggakan. Nantinya kalau dia benar-benar sudah berhubungan dekat dengan Anya barulah kita lihat apa yang akan terjadi pada keluarga Axel itu. Reva tidaklah sesederhana yang kau pikirkan. Dia sangat licik dan juga sangat berbahaya. Menurutmu apakah dia akan membalas dendam kepada Axel dan Alina saat dia menjadi kaya? Kau jangan lupa dia telah bertahun-tahun menderita di bawah kendali Axel dan Alina. Mata Tommy tampak berbinar saat mendengar ucapannya dan berkata, "Yah, sepertinya akan seperti itu." Mereka mengira telah masuk ke dalam pergaulan sosial kelas atas, tetapi sayangnya mereka tidak menyadari bahwa mereka malah telah membantu Reva untuk berhubungan dekat dengan Anya. Saat Reva mendapatkan Anya, dia pasti akan segera mencampakkan Nara. Dan bisa jadi dia juga akan merebut perusahaan farmasi Su dalam satu hentakan. Dan pada saat itu aku ingin tahu apakah mereka, Axel dan Alina, masih bisa tertawa dengan senang. Alex mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Pak, kita memang telah kehilangan perusahaan farmasi Su untuk sementara ini, tetapi kita masih punya uang dan dapat memulai dari awal lagi. Sedangkan Nara, apa yang dimilikinya? Dia baru saja menjadi direktur selama beberapa hari. Jika sampai perusahaan farmasi Su direbut oleh orang lain, maka dia tidak punya apa-apa lagi. Dan pada saat itu, mau tak mau keluarga mereka pasti akan kembali dan memohon kepada kita seperti dulu." Raut wajah Tommy terlihat penuh dengan kegembiraan. Bagus. Bagus. Hanya saja sangat disayangkan perusahaan farmasi Su ini. Alex tersenyum datar dan berkata, "Tidak apa-apa, kita kehilangan perusahaan farmasi Su. Asalkan kita masih punya uang, kita dapat mendirikan perusahaan baru lagi. Aku rasa yang penting sekarang kita harus menarik uang kita terlebih dahulu. Kita jual saham perusahaan dulu karena aku khawatir nantinya saham-saham itu jadi tidak berharga lagi." Tommy merenung sejenak lalu mengangguk perlahan. Benar juga. Lagi pula perusahaan juga sudah tidak berada di bawah kendali kita lagi. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menyimpan saham-saham ini. Meskipun nanti ada pembagian dividen di akhir tahun, tetapi Axel juga tidak akan memberi kita cukup banyak. Lebih baik jual saja sahamnya dan mundur lebih awal dari perusahaan itu agar nantinya tidak ikut mengalami kerugian. Saat Tommy dan Alex sedang sibuk membahas dan berdiskusi masalah penjualan saham, di sisi lain Xavier berdiri di pojokan dan merasa sangat depresi. Dia sudah pernah melihat foto-foto Anya dan selama ini dia selalu menganggap Anya sebagai kekasih impiannya. Tetapi sekarang bagaimana mungkin dia bisa rela saat melihat kekasih impiannya akan tergoda oleh Reva? Tidak boleh, aku tidak akan membiarkan Reva berhasil. Aku harus mencari seseorang untuk menghentikannya. Di dunia ini siapa saja boleh mengejar Anya, tetapi Reva tidak boleh. Xavier diam-diam timbul rasa jahat di hatinya. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.